Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas masalah bagaimanakah tanda-tandanya orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits qudsi yang beliau sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku Allah hanya akan menerima salat dari orang yang dengan salatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup salat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsinya yang menerangkan tentang tanda-tanda orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa tanda orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah dia datang untuk melaksanakan salat dengan merendahkan diri kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, keadaan seperti itu disebut dengan khusyuk. Dan salat yang khusyuk adalah salah satu tanda orang yang mukmin. Yang disebut dengan salat yang khusyuk itu bukan yang tidak ingat apapun. Karena orang yang tidak ingat apapun itu disebut orang pingsan. Dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an apabila hendak melakukan salat, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepadanya, mengapa Anda, ya Amirul Mukminin? Sayyidina Ali menjawab, engkau tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan menghadap waktu amanah. Kemudian Sayyidina Ali membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah 33 ayat 72. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan ucapannya. Salat adalah suatu amanah Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan bukit-bukit untuk memikulnya. Tetapi mereka menolaknya dan hanya manusia yang sanggup memikulnya. Memikul amanah berarti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tanda orang yang diterima sholatnya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits qudsinya, dia tidak sombong dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda orang yang diterima sholatnya ialah tidak takabur. Takabur menurut Imam Ghazali ialah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang enteng orang lain. Boleh jadi ia bersikap demikian dikarenakan ilmu, amal, keturunan, kekayaan, anak buah, atau kecantikan. Kalau kita merasa besar karena memiliki hal-hal itu dan memandang enteng orang lain, maka kita sudah takabur. Dan salat kita tidak diterima. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takkan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu. Biasanya masyarakat akan menjadi rusak kalau di tengah-tengah masyarakat itu ada orang yang takabur. Kemudian takabur itu ditampakkan untuk memperoleh perlakuan yang istimewa. Dan anehnya, seringkali sifat takabur ini menghinggapi banyak orang, baik orang kaya, cerdik pandai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tanda orang yang diterima salatnya ialah orang yang tidak mengulangi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang mulia bersabda bahwa barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari kejelekan dan kemungkaran, maka salatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salatnya diterima dan dilipat-lipat seperti dilipat-lipatnya pakaian yang kotor dan usang. Lalu salat itu dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima salat itu karena salatnya tidak dapat mencegah perbuatan maksiatnya setelah ia melakukan maksiat tersebut. Bukankah Al-Quran telah mengatakan sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Yang keempat, orang yang diterima salatnya ialah orang yang menyayangi orang-orang miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat modern, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan ruku dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Kalau dalam sholat kita sudah merasakan kebesaran Allah dan tidak takabur, dan kalau kita sudah tidak mengulangi perbuatan maksiat sesudah salat, dan kalau kita sudah mempunyai perhatian yang besar terhadap kesejahteraan orang lain, maka Allah akan melindungi kita dengan jubah kebesarannya. Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan dengan kemuliaannya, dan akan membungkus kita dengan busana kebesarannya. Di samping itu, Allah akan menyuruh para malaikat untuk menjaga kita. Dan para malaikat itu akan berkata sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah ke-41 ayat 31, yang artinya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Demikianlah tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Rasulullah dalam hadits qudsinya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.